الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعه فيه عليه الشق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Qadar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setelah Allah tidurkan kita semalam, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini semua pertanda taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita sebagai hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menginginkan semua hambanya masuk ke dalam surga. Sehingga Allah berfirman sendiri dalam Al-Quran, Allah yad'u ila daris salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak hambanya atau manusia ya menuju kepada kampung keselamatan. Kampung keselamatan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang menuju kampung akhirat dia selamat. Sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Ya. Tergantung ketika hidup di dunia ini cara mengolah hidupnya salah. Ya. Tapi kalau cara mengolah hidupnya benar sesuai petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah dia akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi yakin dan percaya semua jamaah pada subuh hari yang berkah ini semua akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu tanda-tanda penghuni surga itu adalah ketika dia selalu bersemangat, tersentuh di hatinya setelah mendengarkan azan dikumandangkan, maka dia ada kontak di batinnya, kontak di hatinya, yang menandakan bahwa ini tanda-tanda penghuni surga. Ya. Kalau orang didengarkan azan mendengar azan dikumandangkan, ada kontak di hatinya, ada sentuhan, ada panggilan, ada dorongan gerakan untuk mendatangi panggilan tersebut, menandakan dia tanda-tanda penghuni surga. Ya. Tapi sebaliknya, tanda-tanda orang yang jauh dari Allah, kemungkinan juga jauh dari surga ketika azan dikumandangkan namun tidak ada sentuhan di hatinya. Ini menandakan jaringannya lagi rusak. Sebagaimana HP, handphone itu walaupun bagaimana mahalnya harganya, megah, cantik itu HP. Coba kita menelpon, jaringan Telkomsel lagi rusak, gangguan. Kadang-kadang kita jengkel. Ini HP apa ini? Kadang-kadang mau dibanting itu HP, padahal tidak ada salahnya itu HP. Yang salah itu jaringan. Ya. Demikian juga manusia. Seorang hamba Allah kalau tidak ada sentuhan mendengarkan azan, tidak ada panggilan, tidak ada sentuhan, bahkan jengkel mendengar suara azan, bahkan disamakan dengan suara gonggong anjing, itu pertanda jaringannya rusak, hancur sudah. Ya. Bagaimana caranya kalau sudah rusak jaringan Telkomselnya hati ini, maka harus cepat-cepat kembali diperbaiki. Selaku masih mengaku beriman, pernah mengucapkan kedua kalimat syahadat, mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus cepat-cepat diperbaiki itu kerusakan itu. Ya. Petugas Telkomsel itu kalau sudah rusak jaringan diperbaiki secepatnya. Demikian juga kita harus berusaha untuk memperbaiki. Jangan dibiarkan larut-larut, ya, semakin rusak, hanya hancur. Karena kalau sudah rusak jaringan batin kita kepada Allah, nanti suatu saat dia murtad, dia cepat murtad itu, cepat keluar dari Islam. Kenapa? Sudah tidak diagungkan itu agama di dalam hatinya. Tidak ada pengagungan terhadap agama di dalam hati.
Kalau sudah tidak ada pengagungan, tidak ada rasa besar dalam Islam, padahal mesti kita bergembira. Allah jadikan kita sebagai umat Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam. Masya Allah, luar biasa. Tidak pernah kita minta-minta sebelum, tapi Allah ciptakan kita menjadi orang Islam. Karena kalau kita menjadi orang Islam, pasti kita selamat di akhirat. Karena orang Islam walaupun masuk neraka karena dosa-dosanya, tidak sempat bertaubat ketika hidup di dunia, tetapi ada akhirnya dia akan keluar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu pun orang beriman ketika masuk neraka paling terakhir diangkat dari neraka. Kata Allah, "Hei malaikat ya penjaga neraka." Ya, malaikat siapa namanya penjaga neraka? Malik, ada namanya Malik di sini. Penjaga neraka itu. Ya. Jadi penjaga neraka itu adalah namanya malaikat Malik. Ya. Diperintahkan oleh Allah, "Wahai malaikat Malik, coba cari hambaku. Hambaku yang pernah mengucapkan kedua kalimat syahadat, yang penuh dengan dosa. Coba angkat dia, keluarkan dari neraka." Apa kata malaikat Malik? "Ya Allah, sudah tidak ada." Apa jawab Allah? Masih ada itu, ada di lumpur neraka, ada lumpur paling bawah. Coba gali. Begitu digali, ternyata ada. Begitu diangkat, hitam pekat. Tidak bisa dikenal siapa keturunan itu. Hitam, lebih hitam dari orang Papua. Ya. Tidak bisa dikenal wajahnya, siapa keturunan, siapa orangnya. Apa kata Allah? "Wahai malaikat Malik, bawa ke telaga Kausar Nabi." Itu Kausar Nabi, satu tempat yang mana apabila dibawa ke situ, meminum airnya tidak akan haus selamanya. Barang siapa yang dimandikan di situ tidak akan, walaupun sakit, walaupun apa, ya begitu sudah dimandikan sudah tidak ada bekas sama sekali. Ya, dibawalah ke sana orang terakhir, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu dia dibawalah ke sana dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga, maka dia dimandikan dulu, dicelupkan dulu di telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Begitu sudah dicelupkan, masya Allah, nampak orangnya, ya seperti semula sebelum masuk neraka. Tidaklah keturunan siapa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sudah diangkat keluar dari telaga Kausar, maka Allah sudah sampaikan kepada wahai si fulan, silakan memasuki surgamu. Saya telah siapkan surga untukmu 10 kali dunia besarnya. Masya Allah. Orang paling terakhir kalau di neraka masuk ke dalam surga, diberi surga oleh Allah 10 kali dunia besarnya. Itu orang paling terakhir, paling terkecil imannya. Itu pun imannya sudah pernah rusak. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang sudah ahli masjid, ahli ibadah, langsung masuk surga. Karena orang ahli masjid, ahli jamaah di masjid, 5 waktu ke masjid berjamaah di mana azan dikumandangkan, maka dia masuk surga tanpa hisab, potong kompas, tidak lewat neraka lagi. Ya, tidak neraka lagi tapi potong kompas. Lewat jembatan pun juga secepat kilat. Padahal jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya 1500 tahun perjalanan. Itu hitungan hari di akhirat. 1 hari di dunia 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ini hitungan hari di akhirat, panjangnya 1500 tahun. 500 tahun pendakian, 500 tahun penurunan, 500 tahun pendataran. Mesti dilewati. Semua orang yang pernah mengaku beriman, pernah mengucapkan kedua kalimat syahadat, mesti dilewati itu jembatan itu. Tapi orang ahli mesti ahli ibadah, dia melewati jembatan secepat kilat. Ya. Dan begitu melewati, ini kelebihan orang yang ahli jamaah di masjid, selalu berjamaah. Beda lagi kalau orang yang selalu salah sendiri di rumah, salat wajib. Malas ke masjid berjamaah. Ya. Dia melewati jembatan dengan jalan kaki, pakai kakinya. Orang yang salat sendiri-sendiri di rumah. Ya. Tapi orang yang rajin ke masjid, melewati jembatan Shiratal Mustaqim panjangnya 1500 tahun perjalanan, ada kendaraannya. Kendaraan apa itu? Bukan lagi Alphard, bukan lagi Fortuner, bukan lagi Pajero, bukan lagi mobil-mobil mewah. Ya. Tapi apa kendaraannya? Masjid. Ini masjid dirubah oleh Allah menjadi kendaraannya. Menjadi kendaraan nanti melewati jembatan itu. Ya. Secepat kilat. Sampai-sampai malaikat Ridwan bertanya,
di seberang, karena seberang jembatan itu adalah surga. Ya, surga sudah. Bertanya mereka itu, "Hai si fulan, bagaimana kondisi jembatan Shiratal Mustaqim? Apakah tidak roboh seperti jembatan Tenggarong pernah roboh?" Ya, begitu katanya ceritanya, pernah roboh. Ya. Apa kata orang si hamba tadi ini yang beriman? "Saya tidak tahu menahu mengenai keadaan jembatan karena saya sudah sampai di sini saja." Karena dia melewati jembatan tadi ini, mulai kendaraan masjid secepat kilat. Tidak tahu kondisi. Ya, seperti itu hanya orang ahli jemaah di masjid. Insya Allah termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Asal istiqomah. Istiqomah itu penting. Ya, istiqomah itu ditetapkan itu salat berjemaah kita sampai akhir kiamat. Sampai akhir hayat kita. Sampai ajal menjemput. Apalagi bulan suci Ramadan yang mulia, hadirin yang mulia ini, yang mubarakah ini, masya Allah. Mari kita memanfaatkan, termasuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan dikatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman kita. Ya. Merupakan petunjuk kita, rambu-rambu kita untuk hidup di dunia ini. Apabila kita mengikuti arahan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti kita tidak terombak-ambing. Pasti kita selalu bahagia kehidupan kita. Kenapa orang hari banyak sengsara, menderita perasaannya, padahal kalau dilihat segala fasilitas hidup sudah punya. Apa yang kurang? Uangnya banyak, kendaraannya punya, rumahnya mewah, makanannya enak. Tapi kok masih juga merasa sempit perasaannya, merasa. Kenapa hadirin? Karena belum diikuti Al-Quran, belum mengikuti petunjuk Al-Quran. Banyak orang sakit hati, banyak orang punya sakit hati. Memang fisiknya kelihatan sehat, gemuk, segar, tapi hatinya sakit. Orang hatinya sakit itu yang saya sampaikan tadi, tidak bisa ke masjid. Mendengar azan itu sakit telinganya mendengar. Itu pertanda hatinya sakit. Banyak penyakit hati itu yang menimpa orang tidak. Itu parahnya kalau orang ya terjangkit penyakit hati, kadang-kadang tidak terasa. Ya. Tidak terasa hadirin. Kalau sakit sakit jasmani, misalnya kena kanker atau sakit di bagian badan, cepat-cepat diobati, cepat-cepat diurus. Tapi kalau sakit hati banyak orang tidak urus sakit hatinya itu. Mana lagi ya suka iri, itu juga penyakit hati juga. Ya, tetangganya meningkat, dia yang cemburu, dia iri sampai diguna-guna itu tetangganya. Disantai-santai tetangganya. Datang ke dukun-dukun untuk disantetkan. Karena dia tidak tahu menyantet, jadi datang ke dukun supaya dihancurkan tetangganya atau sekampungnya, atau adalah sahabatnya yang sahabat kantornya, sahabat kerjanya, membuat dia iri. Ini penyakit hati hadirin. Ya. Padahal tidak boleh kita iri kepada siapapun urusan dunia. Kalau urusan agama boleh kita iri. Kita melihat sahabat kita, teman kita, tetangga kita, sekampung kita, dia penghafal Quran 30 juz. Mesti kita cemburu, iri. Kenapa saya tidak bisa? Nah, sama-sama manusia, sama saya. Ya. Melihat anaknya orang penghafal Quran, dia alim, dia misalnya dia mempunyai ilmu agama, kita iri. Orang bersedekah, berinfak siang dan malam, kita iri. Yang begitu-begitu boleh diirikan. Tapi kalau urusan dunia, meningkat ke dunianya orang, tidak boleh kita iri. Justru kita bersyukur, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, nantinya juga saya nikmati, saya ikut juga naik mobilnya. Begitu mestinya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita iri orang penghafal Quran, kita iri kepada orang ahli Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini sebenarnya obat bagi hati. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai penawar, sebagai obat hati dan rahmat bagi orang beriman. Tapi itu yang menjadikan petunjuk, yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dari hidupnya, maka itulah terobati. Tapi orang tidak, bagi orang-orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka dia tidak terobati, malah semakin sakit hatinya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bacakan tadi hadis Nabi sallallahu al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang mahir, pandai. Pandai di sini dalam arti
sebagian ulama menafsirkan penghafal Quran. Sebagian juga mengatakan tidak mesti menghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun tidak hafal tapi pandai membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, fasih bacaannya, kemudian dibaca tiap hari, maka ini masuk mahir. Ma'as safaratil kirabil bararah, maka dia akan dibersamakan oleh Allah nanti pada hari kiamat bersama para malaikat pencatat lagi benar. Dia akan dikelompokkan bersama para malaikat nanti di akhirat. Malaikat rombongannya, kelompoknya masuk surga. Ya, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi alaihi syaqqul lahu ajran. Tapi orang masih terbata-bata, masih tersendak-sendak membaca Al-Quran, tapi terus pelajari terus sampai akhir hayatnya, maka dia mendapat dua kali pahala, 2 kali lipat pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran, setiap huruf mendapat 1 hasanah atau 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Alif lam itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 3 hasanah atau 30 kebaikan. Ya. Al-Fatihah itu ada yang tahu berapa hurufnya? Coba angkat tangan Bapak dan Ibu. Ada yang tahu pernah hitung hurufnya surah Al-Fatihah berapa hurufnya? Kalau ayatnya 7 ayat. Kalau hurufnya tidak pernah hitungnya. Saya pun juga belum pernah hitung. Hurufnya itu berapa, kita tidak tahu berapa. Coba nanti kebalik rumah. Coba hitung hurufnya itu berapa. Nah, karena alif lam saja 3 huruf. Ini Al-Fatihah berapa huruf itu? Masya Allah. Setiap huruf kita dapat 1 hasanah, 1 kebaikan. Ya 10 kebaikan. Kalau 2 huruf berarti 20 kebaikan dan seterusnya. Ya, orang tersendak-sendak terus dipelajari, 2 kali dapat pahala. Ya, pahala membaca Al-Quran dan pahala karena dia bersungguh-sungguhnya itu. Ya, hadirin, kita hidup dunia dan dihidupkan oleh Allah bukan untuk datang bermain-main, bukan untuk datang sekadar hidup, sekadar memuaskan hawa nafsu kita, hanya hidup dengan tanpa norma-norma agama. Hadirin, Allah hidupkan kita di dunia ini adalah untuk datang bersungguh-sungguh, membuat bekal, mempersiapkan bekal setelah kematian. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada satu pun yang lari daripada pertanyaan. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saja semua diproses, diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan, la tazalu qadamahu 'abdin yaumal qiyamah illa ayyus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga diberi 4 pertanyaan, disoal 4 pertanyaan sebelum yang lainnya. Sebelum salat, sebelum puasa, sebelum hal-hal yang lain, nikmat-nikmat Allah. Tapi ada 4 pertanyaan dulu diberikan oleh Allah SWT. Apa itu? An umrihi fima afnah. Itu umur kita. Umur bapak-bapak dan ibu-ibu akan dihisap nanti, ditanya oleh Allah. Itu umur yang Allah telah berikan kepada kita ketika hidup, dikemanakan itu? Di mana dihabiskan? Di mana dipergunakan itu umur? Allah menghitung umur itu bukan sejak lahir, ya, tetapi mulai umur balik kita. Itu Allah menghitung di situ. Sampai kapan kita wafat, meninggal? Apakah umur 40 tahun, umur 30 tahun, atau umur 50 dan seterusnya? Ya. Mulai umur balik kita Allah sudah hitung. Ya. Di mana dihabiskan? Kemudian kedua, anjasadi fima ablah. Masa muda kita, masa muda juga menghitung Allah Subhanahu wa taala mulai umur 15 tahun sampai umur 40. 40 ke atas sudah bukan umur muda namanya. Bukan masa muda tapi masa tua. Menuju kepada masa tua. Ya, itu diproses juga, nanti ditanya di mana itu digunakan. Kemudian ketiga, an ilmihi aina yuntafa'u bih, mengenai ilmu agama, apakah kita amalkan atau belum kita amalkan. Kali ini saya akhirnya percaya Bapak dan Ibu sudah memiliki ilmu agama semua, sering mendengarkan tausiah, pengajian dari pengajian demi pengajian. Ini sudah ilmu, maka ditanyakan nanti itu apa diamalkan atau tidak. Kemudian yang keempat adalah an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah, mengenai harta kita. Harta kita dihisab oleh Allah. Itu harta yang halal. Kalau harta yang haram kita peroleh dari yang haram, itu pasti diazab, bukan lagi dihisab, diazab. Kalau halal dihisab, ya. Wa fima anfaqa, dan di mana dibelanjakan, di mana dihabiskan itu, apa kita sedekahkah, infakah sebagian,
di jalan Allah, keluarkan zakat harta kita, maka itu semua akan nanti dihisab oleh. Inilah 4 pertanyaan dalam hadis Nabi SAW. Disoal terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Baru salat, baru puasa, baru yang lainnya disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka as-sayhata wal afiyata wal istiqamah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kesehatan, keafiatan dan istiqamah dalam segala amal ibadah. Hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan keberkahan dalam majlis ini, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dalam majlis ini, apalagi di bulan suci Ramadan telah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu maka berkali demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita di kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri keberkahan dalam hidup, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang maghfirah, yang diampuni atas dosa-dosa kita semuanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan pembacaan doa kifar majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.